Terkadang ngeset pola pikir ini kita juga salah. Nah, gimana nih caranya? Ngeset pola pikir yang salah kayak kita sering banget dapat sebuah masalah. Kayak kita itu nggak berfokus pada bagaimana, tapi malah berfokus pada kenapa. Oke, halo, selamat datang, selamat pagi di podcast kami. Seger-seger banget nih berdua. Ya kayak jeruk gitu kan. Terima kasih ya sudah datang ke sini dalam rangka mengobrol santai dengan saya dan teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita mulai nih obrolan, lebih baik kan kalau kita kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi silahkan, monggo. Siapa yang mau kenalan dulu nih? Aku malah, aku kan laki-laki. Itu. Terus ngopo? Enggak sih, kan banyak teman-teman yang bilang ladies first kalau men first. Anti mainstream. Iya, man first. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Tri Widodo. Saya lebih suka dipanggil Dodo daripada Tri karena Tri milih cewek. Enggak loh padahal. Saya ini dari sama Mbak Ica nih dari Forum Genre Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini diundang buat senang-senang katanya. Iya, bener senang-senang. Kita cuman ngobrol senang-senang dan curhat-curhat. Masa nanti ada curcolnya? Iya, asik. Sekarang Mas Dodo ini kuliah, kerja? Alhamdulillah masih dipercaya untuk bisa kuliah. Oke, di mana Mas? Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Milik Bapak Pendidikan. Wih, siapakah Bapak Pendidikan? Dicari ya di Google. Kuliah semester berapa Mas? Ya sampai saat ini masih dianggap semester 5. Masih dianggap semester. Emang kemarin dianggap semester berapa kemarin Mas? Semester 4. Oke. Jurusannya apa Mas? Psikologi. Oh, jadi emang ini cocok nih kalau nanti diajakin ngobrol soal tema yang satu ini. Asik. Nih. Oke, terus yang ini sama Mbak siapa nih? Halo, kenalin aku Kairunisa, biasa dipanggil Ca. Aku sama Dodo dari Forum Generasi Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini sedang menjadi spesies mahasiswa kurasa. Apa kui? Rapat sambat. Asik. Anyar kulaan. Ya, itu. Jadi semester sama juga jurusannya? Enggak, aku semester 3 di Antropologi Budaya. Antropologi Budaya? Iya. Wow, aku dulu nyaris masuk situ loh. Nyaris banget gitu kan. Sidik nes kurang saidus. Asik. Jadi kita kan di sini ya, ini kita sedang menghadapi sesuatu peristiwa yang nggak pernah terjadi sebelumnya, pandemi kan, udah 2 tahun ini pandemi gitu kan. Efek pandemi ke teman-teman ini gimana sih gitu, terutama ke Dodo sama Ica sendiri gitu kan. Apakah pandemi ini ngefek ke kesehatan mental kalian gitu kan? Ada selam-selamnya, ada stres-stresnya gitu. Selama pandemi kemarin gimana perasaannya, kesehatan mental kalian? Siapa yang mau jawabnya? Curcol ini. Curcol. Ini kelihatannya kayak curcol gitu kan dandannya. Sweet aku dong. Nah, sebenarnya kalau Dodo sendiri untuk dari awal pandemi banget tahun 2020 itu sangat kerasa banget ya. Kan itu dadaan banget dimana 2 hari sebelumnya Dodo itu masih ada acara nasional di UII di atas dan itu bareng banyak orang. Oh, yang apa sih kayak Purnas Mapan itu dari semua Indonesia di situ. Nah, habis acara itu dapat kabar kalau Indonesia ada satu, langsung paranoid pasti ya. Begitu harus banyak orang, apalagi ada yang dari Jakarta kan, dari Depok. Pas banget dari Depok. Pertama Depok, kumaha Depok ya. Ya kasus pertama kan di Depok kan ya, dan temen yang itu ada duga dari Depok, walaupun masih nggak sama daerahnya tuh. Denger Depok aja tuh, apa ya, langsung paranoid. Langsung paranoid gitu. Jadi buat awal-awal pertama itu ya sedikit takut, apalagi kalau kita dapat berita pertama itu dari Wuhan yang orang mati sendiri. Ngeri banget itu. Dari mati sendiri ngajak temennya jadi mati bareng-bareng. Golek konco. Itu kita langsung shock gitu apa.
kayak awal-awal COVID tuh kayak silent killer gitu ya. Tapi selama 1 tahun belajar dapat informasi-informasi sana sini, dari informasi hoax sampai informasi yang belajar akhirnya tahu sendiri cara bagaimana kita menangani COVID itu, sampai dalam titik kita nggak apa-apa ketemu sama orang COVID tapi kita prokes. Oh gitu. Jadi sampai posisi itu. Udah bisa adaptasi gitu ya. Cuman kalau secara mental sendiri nggak nggak ada efek gitu, ada depresi apa gimana gitu? Kalau dari segi pendidikan, kalau sebenarnya paranoid itu salah satu juga dari penyakit mental ya, tapi dalam skala sangat minim. Seandainya itu Dodo biarin paranoid sampai berkepanjangan sampai mengganggu Dodo, itu bisa dibilang udah gangguan mental. Oh gitu. Jadi untung alhamdulillah Dodonya bisa menjaga gitu, apa sih, beradaptasi kesantuy. Emang kelihatannya tuh orang santai tuh diberkahi kalau pas pandemi kayak gini gitu kan. Yang penting yakin kan. Santuy tahu nanti masuk isolasi. Jangan toh gitu kan. Kalau Ica sendiri gimana pengaruh efek pandemi ini ke diri Ica sendiri? Sebenarnya berpengaruh banget ya, karena waktu pandemi itu benar-benar aku baru ujian akhir. Ujian sekolah. Waktu dengar beritanya tuh langsung sama sekolah disuruh, ya udah kalian tetap ujian sekolah, tapi kalian harus sudah pakai masker, gitu kan. Terus habis itu nggak lama tiba-tiba dibilang UN di cancel, padahal kan udah persiapan dari dulu banget itu. Terus langsung ngedrop banget itu ya. Iya, ngedrop banget. Habis itu juga yang awalnya habis UAS itu mau ada acara dari sekolah kayak jalan sehat, nggak jadi juga itu. Iyalah jelas. Iya, terus tiba-tiba ya udah kita libur 2 minggu dulu ya. 2 minggu tapi sampai sekarang. Jadi mulai dari itu sampai lulus kalian nggak ada kegiatan di sekolah sama sekali? Nggak pernah. Lulusnya juga virtual berarti? Betul banget. Aduh ya ampun, rasanya gimana tuh lulusan virtual gitu rasanya? Iya sedih banget ya, sama waktu itu teman-teman sekelas juga banyak yang dari perantau, teman-teman merantau langsung balik gitu. Ya ampun sayang banget, nggak ada sharing moment gitu ya. Ya Allah gitu. Susah gitu, banget. Sedih banget sih rasanya, kayak udah gitu waktu pandemi lagi rame-ramenya tuh, kan pengumuman SNMPTN, akunya gagal, kan nggak bisa ketemu temen, nggak bisa cerita-cerita, ya udah nangis sendiri. Aduh, bayang kene iki wes ya ampun grantes banget kayak nelongso gitu. Nelongso banget di kamar ya ampun. sendiri. Ya ampun. Kayak mental breakdown istilahnya. Selama seminggu aku di kamar terus, nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu orang rumah gitu kan, karena nggak ada tempat buat sharing gitu. Ya udahlah, akhirnya aku berusaha bangkit sih, kayak ya mau gimana lagi, emang takdirnya udah kayak gitu kan. Nggak ada temen, ya udahlah hadapi aja lah sendiri. Kayak gitu. Wow. Terus kan kalau Ica tadi cara menghadapinya tuh dengan apa sih? Ya udah dihadapi aja gitu kan, tapi dapat strength, dapat kekuatannya tuh dari mana sih? Adakah temen yang mendukung atau Ica sendiri yang kontemplasi atau gimana gitu? Jadi apa sih strateginya Ica kemarin bisa sampai survive dan keluar dari lubang hitam? Gua untung nggak lubang buaya. Lubang buaya Anda. Enggak loh, lubang buaya itu tempatnya dari jenderal. Kegelapan gitu tuh gimana sih Ica ceritanya? Itu awalnya kan emang sedih banget tuh karena nggak keterima. Terus habis itu tahu teman-teman yang lain keterima kan kayak lebih terpuruk lagi gitu. Aku pernah berada di posisimu, kan? Tapi tanpa pandemi pun sudah berat, apalagi dengan pandemi gitu kan. Iya benar. Udah akhirnya waktu itu aku kerjaanku cuma scroll Twitter gitu kan. Akhirnya nemu postingan yang apa sih namanya, kayak membangkitkan semangatku, kayak sampai kapan sih kamu mau bersedih terus, sampai kapan kamu mau berpasrah sama takdir gitu. Oke. Terus dari situ aku kayak iya juga ya, kalau misalkan aku cuman diem aja nggak mau belajar buat apa SBMPTN, nggak mau nyari usaha yang lain, ya gimana masa depanku gimana gitu. Terus akhirnya ya udahlah, mulai dari detik itu akhirnya aku mencoba bangkit, mencoba belajar dari awal lagi,
mencoba peruntungan di berbagai tempat. Alhamdulillahnya keterima di antropologi budaya itu. Oh, wow. Berarti emang benar strugglingnya tuh benar-benar struggling diri sendiri gitu ya, Iya, benar-benar benar. lawanmu adalah dirimu sendiri Iya. gitu kan. Iya. Jadi pikirannya sendiri kan ya gitu. Iya. Oh ya ampun. Terus kalau Mas Dodo gini sendiri gimana? Pernah ada struggling selama ini enggak? Selama Covid dan cara menghadapinya Mas Dodo. Tadi selain santuy tadi ngapain aja gitu. Apa mungkin curhat-curhat, curcol gitu kan. Tapi sebenarnya proses dari paranoid untuk menuju tahu itu enggak sesimpel Segampang enggak makanya, sesimpel itu ya. sesimpel itu. Nggak Jadi sesimpel. ini nih yang Nah, pengen aku korek nih, apa ya, yang oke. kau lakukan? yang pasti ya kan udah sedikit belajar tentang di kampus kan juga belajar tentang bagaimana kita move dari sebuah keterpurukan. Nah, tapi yang paling penting inti dari sebuah perubahan itu adalah pembelajaran. Oke, pembelajaran. Jadi selalu ada hal baru yang bisa dipelajari Bener. dari setiap peristiwa. Ha. Kan sempat dari April ya, itu April sampai Juli. Nah, itu sebenarnya masa-masa buruk juga. Kan pandemi, nggak bisa kuliah kan, kerjaan dirumahkan, kerjaan dirumahkan, lebih tepatnya dirumahkan secara permanen ya. Kan kuliah sambil kerja tuh, kuliah sambil kerja, kerja dirumahkan. Semester selanjutnya itu baru Berasa banget. berasa banget, nggak punya uang buat bayar SPP, Aduh. nggak bisa kerja kan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja, stres di rumah, takut di mana-mana. Tapi akhirnya belajar sendiri di rumah tuh apa yang bisa dilakukan sih, apa yang bisa dilakukan di rumah. Ternyata banyak juga yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya adalah ngisi pelatihan kayak gitu, Oh gitu, pelatihan-pelatihan virtual gitu ya. pelatihan virtual, dan ya sedikit banyak bisa membuat beli es teh lah. Es teh masak gerobake. Es teh Indonesia tapi. Ternyata malah rezekinya di tempat lain. Itu mulai itu kan pas banget dipilih jadi media di kampus kan, maksudnya di UKM kampus, terus malah jadi banyak belajar tentang desain. Jadi nggak kerja malah dikasih pelajaran desain. Jadi ya hampir setiap hari desain. Nah, setelah itu baru tahu nih sebenarnya di rumah pun di masa pandemi itu juga bisa berkegiatan. Berkegiatan nggak cuma yang di kampus harus datang ke kampus belajar. Ini di rumah pun kita juga harus bisa belajar. Terus sampai dapat kata-kata sih. Kata-kata bagus nih. Oh, ini dapat story, ini jadiin story habis ini. Kemudahan dan kesusahan itu ada di garis lurus linear yang sama. Wow, dalam filosofis banget. Jadi kan kita kalau lagi kesusahan ya habis ini pasti garis yang senang. Senang, oke. Tapi kalau lagi seneng ya habis ini ada garis yang susah. Jadi itu ada di garis yang sama tapi datangnya tuh beriringan nih. Tapi ada NB-nya nih. Apa? Mungkin panjangnya berbeda. Bisa. Benar. Jadi kayak ini kayak merahnya panjang, Hijaunya dikit. benar. Tapi benar loh kalau dipikir-pikir tuh kalau alam semesta atau Tuhan atau apalah nanti teman-teman yang percaya gitu kan, itu nggak pernah mungkin ngasih semuanya tuh susah terus, itu nggak pernah gitu kan, mesti itu ada senangnya gitu kan. Cuman permasalahannya kita gimana mencari senangnya tuh kadang tergantung dari kita sendiri gitu kan. Kalau kita udah pola pikirnya Bener. negatif terus gitu ya susah gitu kan. Terkadang ngeset pola pikir ini kita juga salah. Nah, gimana nih caranya? Ngeset pola pikir yang salah pikir yang kayak bener nih? kita sering banget dapat sebuah masalah. Kayak kita itu nggak berfokus pada bagaimana, tapi malah berfokus pada kenapa. I see, betul banget. Kenapa Ya aku ampun. seperti ini, kenapa situasi seperti ini, kenapa orang-orang di sekitarku gitu. Mereka lebih fokus ke itu. Tapi yang intinya adalah bagaimana kita keluar dari situ, bagaimana kita mengendalikan itu. Nah, terkadang kalau kita salah memfokuskan sebuah masalah, itu penyelesaiannya juga bakal salah. Bener, ini light bulb moment banget nih buat aku, udah celing gitu, kayak twing gitu. Oh bener banget. Aku tuh ya kalau dapat masalah itu sukanya kenapa?
why me gitu kan, kenapa sih mereka melakukan itu padaku, why me gitu kan, kenapa sih kayak gini, kenapa sih mereka nggak bisa nurut apa yang aku mau gitu kan, yang itu tuh jadi cuman kalau why itu kan nyalahin ke orang lain, nyalahin ke sesuatu ke orang lain kan, kayak melemparkan sesuatu tapi itu tidak menyelesaikan permasalahan, kita cuman berkubang aja di situ gitu kan, keceh neng kono, keceh nggak cuci tangan neng keceh itu kan, akhirnya nggak selesai. Tapi kalau kita merubahnya pakai konsep bagaimana, oke, kita ada masalah, jadi bagaimana kita arep menyelesaikan masalahnya ini gitu, piye kowe carane gitu kan. Dan orang melihat masalah itu juga bakal kadang-kadang itu juga beda. Ada yang keliru menilai masalah, ada yang salah kaprah menilai masalah. Salah kaprah nih maksudnya contoh gimana? Kita sebenarnya ada kasus nih, aku bosan di rumah gara-gara pandemi, gara-gara nggak bisa belajar. Ada 3 situasi kan, malas, di rumah malas, nggak bisa belajar, sama pandemi. Sebenarnya masalahnya yang mana sih? Males. Nice. Masalahnya ada di malasnya. Pandemi sama nggak bisa belajar itu bukan masalah. Itu efek dari malasnya aja. Kalau malasnya kita selesaikan, malas di rumah sama bisa belajar sama pandemi itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Mas sumber permasalahan. Oke, bener banget. Bener berbets gitu, berbets. Harus aku besok kalau ini ditayangin aku nonton lagi. Kalau aku lagi masalah. Jadi katanya Dodo tuh kamu harus bertanyanya tuh bagaimana, bukan kenapa gitu kan. Not why but how gitu kan. Oke, ini bener banget, ini light bulb moment banget nih buat aku. Asik. Story baru. Itu kena banget nih gitu kan. Terus kalau ini kan jadi di genre ya gitu kan. Nah, selama pandemi ini kira-kira teman-teman ada cerita-cerita nggak dari teman-teman yang lain selama mereka pandemi ini tuh pernah ada masalah nggak, pernah ada yang curhat nggak gitu? Kita kemarin sebelum kesini Mas Ferian sama teman-teman tim Dere juga ngasih survei ya? Iya, survei terkait masalah mental remaja selama pandemi ini gitu. Ternyata bukain kasih paham nggak? Kasih paham. Gimana keadaan remaja Jogja sekarang, begitu mengenaskan. Sangat mengenaskan ya. Kasih paham beneran deh. Ini penting banget ya ini. Kemarin sih kita sempat nyari intinya gitu. Intinya tuh kebanyakan satu, kalau di rumah aja bosen, tapi kalau keluar takut tertular. Nah, ya kan itu buah si malakama banget itu kan. Iya, bener banget itu. Terus yang kedua, di rumah aja bikin mental breakdown. Terus habis itu permasalahan jam tidur. Oh, jadi merusak banget itu jam tidurnya. Iya, banyak banget yang jadi tidur jam 3 pagi, jam 2 pagi karena mainan sosmed gitu kan, nge-game dan kawan-kawannya gitu. Karena nggak bisa keluar rumah, akhirnya mereka di rumah aja cuman mainan sosmed atau mungkin yang rapatnya ngawur sampai jam 12 malam. Itu bisa ngaku nih tidak dapat semua orang kantor sampai jam 10 malam. Iya kan, itu membuat jam tidur berantakan banget. Ngaku banget nih aku di rumah aja nih, nggak kemana-mana. Bener itu sampai jam 1. Seenak perut tuh, itu yang dari rapatut tuh. Dari rapatut bener dari rapatut banget. Terus yang terakhir itu kemarin ada karena dia di rumah aja, pembelajarannya daring, jadi nggak paham materi. Cetok banget gue. Aku banget sih. Iyalah, wong ketemu di kelas aja kadang nggak paham, apalagi kalau cuman daring gitu kan. Tapi aku tetap bisa memahamimu. Modus, saudara-saudara, modusnya Dodo ternyata halus banget. Jadi itu ya. Terus itu efek terhadap kesehatan mental mereka gimana? Ada yang anxiety kah? Ada yang terus punya depresi parah kah? Gitu, pernah dengar kasus gitu nggak? Sebenarnya untuk anxiety sendiri, sebenarnya teman-teman ini yang curhat-curhat gitu, mereka udah ngalamin namanya anxiety. Tapi menurut jadi anxiety itu ada 2 jenis. Anxiety pada kehidupan normal, setiap orang pasti mengalami anxiety. Tapi nanti kalau ini masuk ke yang kedua, ini anxiety yang parah. Dimana
kalau dia udah merasa terganggu, orang di sekitarnya merasa terganggu, itu yang perlu harus diobati. Sampai ngefek ke orang di sekitarnya perilaku dia dan kesehariannya dia gitu ya. Jadi teman-teman kalau merasa anxiety itu sebenarnya wajar, manusiawi gitu. Anxiety itu sangat-sangat manusiawi. Yang perlu diwaspadai kalau kita udah merasa terganggu dan orang-orang di sekitar kita merasa terganggu. Nah itu udah dinamakin gangguan mental. Oh gitu. Anxiety itu gimana sih Mas? Kalau aku deg-degan terus merasa nggak yakin. Jadi kayak aku berangkat kantor gitu kan, terus tiba-tiba nih tanpa pencetus atau tanpa apa-apa tuh tiba-tiba rasanya deg-degan gitu kan, deg-degan gitu. Tapi kenapa ya kayak ada sebuah kayak berpikir mesti nanti ada apa-apa deh di kantor gitu kan tuh mesti ada apa-apa deh di kantor padahal sebenarnya juga enggak gitu kan tapi udah negatif thinking dulu gitu kan gitu tapi ya udah deh gitu. Kalau aku sih orangnya dicuekin kayak santuy gitu santuy itu tadi kan jadi kelihatannya bakalan ada apa-apa deh di kantor ada deg-degan gitu. Itu termasuk anxiety enggak atau cuman bisa disebut tapi dalam tingkat yang sangat rendah. Oh gitu. Jadi kalau yang udah parah banget itu yang sampai nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kalau seandainya kita arahin ke COVID ya, anxiety-nya mungkin dia jadi kebersihan terlalu konsen terhadap kebersihan, megang apa dikit cuci tangan. Yang misofobia gitu ya. Nah itu kan udah mulai mengganggu dia dan orang sekitarnya. Nah itu perlu dikonsultasikan ke orang yang lebih ahli gitu kan. Bisa tapi kalau seandainya cuma deg-degan itu wajar. Terkadang kita kalau memulai hal baru atau memulai hari baru merasa takut itu malah kita kayak harus berpositif thinking karena saat kita merasa akan ada hal yang buruk terjadi itu kita sedang memantaskan diri untuk hal-hal yang buruk untuk terjadi untuk bisa struggle untuk gitu. Jadi kita baru memantaskan diri aja gitu. Jadi positive thinking dulu ya, bangun tidur tuh oke, semua akan baik-baik saja gitu kan. Nek ada ngopo-opo ya mesti iso dilakoni gitu kan. Kata Tri Idio tuh all is well. All is well. Betul. In the end all is well gitu kan. Nah itu. Gitu. Oh benar-benar. Nah tapi ini curhat sih ya gitu kan. Karena aku tuh punya keponakan sepupu yang seumuran Dodo sama Ica gitu kan. Emang tahu umur kita? Yang pasti kalian lebih muda daripada diriku. Iya sih kalau itu. Jelep. Jadi kan dia itu kan yang satu baru masuk kuliah, kelihatannya barengan sama Ica gitu kan, seangkatan gitu kan. Itu kasihan banget kan dia bisa dibilang angkatan Covid gitu kan, lulus angkatan Covid pertama. Itu kasihan banget. Terus dia itu ceritanya mirip-mirip kayak Ica gitu kan. Cuman alhamdulillah dia lolos SBMPTN gitu kan. Nah, efeknya itulah adalah setelah dia lolos SBMPTN ini, karena dia punya banyak temen dari berbagai latar belakang kan, setelah masuk kampus gitu kan. Terus dia tuh orangnya tuh sebenarnya nggak santuy amat, nggak introvert amat gitu kan. Dia kegiatannya banyak. Cuman dia tuh semi cuek gitu. Terus dia kan sudah mulai kenal sosmed sejak SMA gitu kan. Terus karena temennya juga banyak, dia lihat sosmed tuh dia jadi kayak merasa insecure gitu sama teman-temannya yang baru gitu kan. Insinyur gitu kan. Insinyur gitu kan. Dia merasa insinyur kayak sekarang kan anak-anak muda modelnya hustle gitu kan, hustle kemana-mana gitu kan, usaha ini usaha itu, pasang-pasang status, dapet cuan lalalala gitu kan. Nah dia itu kan, yang itu kan, nah dia itu modelnya bukan nggak yang seperti itu gitu kan. Terus dia merasa insecure banget. Aku nih pandemi ngapain aja sih gitu kan. Teman-temanku pada bikin ini itu, kok kelihatannya aku tuh nggak berguna banget deh, gitu kan. Terus dia bilang kayak gitu, terus aku bilang ya ampun kamu bertahan selama pandemi masih waras aja udah bagus banget gitu kan, masih hidup itu udah bagus banget, gak gila itu udah bagus banget. Terus tapi temanku kok bisa kayak gini kayak gitu gitu kan. Terus itu gimana sih cara menghadapinya gitu? Pernah dapat pesan dari dosen kan, terkadang kita melihat informasi itu kena namanya efek melon watermelon. Apa kuwi? Melon watermelon tuh saat kita melihat yang bukan kita lihat asli itu bisa berubah. Contoh nih, aku lihat sebenarnya itu melon, kan Pak. Terus aku ngasih tahu Ica itu ada buah bulat manis.
terus tumbuhannya rambat. Nah, Ica nimbangnya cuma bulat manis. Oke, namanya dia ada. Terus aku bilang warnanya merah, Cak. Ica lupa nyebutin warna merah. Disampaikan ke orang lain. Di sana ada buah bulat. Bulat manis. Nah, yang tak lihat tuh watermelon, tapi yang sampai itu melon. Nah, terkadang kita melihat informasi itu ada miss yang kita tidak ambil. Jadi artinya bakal berbeda. Contoh kalau saya tadi melihat sesuatu yang ada di sosial media, nah itu ada something yang tidak bisa kita ambil, yaitu adalah di belakang layar, di belakang kamera. Sebenarnya dia post itu sebenarnya melon atau watermelon? Watermelon, watermelonnya yang di yang sampai ke kita. Nah, itu kita harus tahu sebenarnya di belakang layar itu ada situasi yang berbeda. Nah, kalau kita melihat sesuatu dari sosial media, kadang banyak hal yang kita tidak ambil. Contoh orang bisa beli ini, tapi itu dia bahagia nggak dengan? Benar. Terkadang dia beli karena dia tidak tahu kebahagiaannya. Jadi kita beli aja. Betul. Kita udah punya kebahagiaan sendiri, ngapain harus beli? Gitu. Jadi itu sih yang paling menurutku yang paling susah membangun karena menurut aku karena nggak tahu ya generasi ke belakang ini kan semuanya selalu diukur dengan apa yang terjadi di sosial media gitu kan. Bener nggak sih gitu kan, bahkan yang generasiku pun seperti itu gitu kan. Kalau generasi aku udah pada taraf couple goals yang kayak gitu-gitu, family goals yang kayak gitu-gitu kan. Kayaknya beda sosial media nih. Facebook ya. IG juga kayak gitu gitu kan. Beda dunia. Yang kayak gitu-gitu gitu kan. IG kalau IG itu biasanya yang itu kalau anak-anak muda biasanya itu hustle life gitu kan, yang gitu-gitu gitu kan. Terus hustling terus yang kayak gitu-gitu. Jadi secara alam bawah sadarnya kita tuh akan menyamakan gitu. Bener. Kan gitu secara nggak langsung akan menyamakan, apalagi yang namanya sosial media itu kan dipegangnya 24 jam ya, kita bisa mengakses itu kapan aja gitu kan. Itu tuh menurutku benar-benar ngerusak banget, toksik banget sih menurutku. Itu udah ganggu belum sih? Kalau menurut sendiri, menurut Mbak Andi itu udah ngerasa mengganggu belum? Kalau aku udah gitu kan. Mengganggu ya? Nah sebenarnya ada satu lagi nih. Gimana nih? Ada lagi, ada konsep diri. Nah konsep diri di mana kita itu bisa 100% mengatur diri kita, tapi 0% untuk mengatur orang lain. Iya, benar. Denger nih, aku pernah denger ini. Nah, saat kita merasa terganggu dengan apa yang membuat kita mengganggu, bukan why kan, harus bagaimana kan? Benar. Kalau temanku punya terapi namanya puasa sosial media. Aku juga itu, aku sudah mulai itu. Aku paling enggak tuh sehari atau 2 hari aku nggak buka sosmed gitu kan. Aku benar-benar cuman nggak buka sosmed gitu loh, cuman nggak buka sosmed udah tak HP itu aku simpen gitu kan gitu kan. Terus atau ya emang harus gitu sih. Kalau aku ngefek sih, aku nggak tahu kalau ya tempat ya teman-teman yang lain gitu kan caranya gimana gitu kan. Kalau buat aku itu ngefek banget. Jadi puasa sosial media sehari atau 2 hari. Atau kalau nggak kuat sehari full berapa jam aja gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Gitu. Kalau temanku parah, sebulan. Wow, dicoba beneran dia sebulan off gitu kan. Dia bener-bener off WA, Instagram, Twitter semua out. Aku nek off WA kira iso kerjaanku ada di WA semua. Aku kalau nggak balas WA, waduh. Bisa disatronin sama bosku ke rumah. Mbak, kemana Mbak? Gitu kan. Gitu. Sing di WA bapaknya. Iya loh, di kantor tuh sama kayak gitu loh. Jadi selama pandemi ini di kantor itu dimintain ini kontaknya keluarga gitu kan. Jadi kalau aku di WA nggak bisa gitu, aku diminta di kontak keluarga yang bisa, biar kalau bisa di WA terus nyariin aku. Ini aku tuh udah bilang ini nggak sehat banget ya Allah. Aku udah banget ya. Ini udah sampai pada taraf it's not healthy gitu kan. Itu tuh parah banget deh itu. Tapi ya itu bener sih harus bisa puasa sosial media. Ica pernah nyoba nggak puasa sosial media? Pernah, tapi waktu itu nggak nyampe yang lama banget ya. Waktu pengumuman SNM itu aku juga puasa sosial media karena aku nggak mau ditanya-tanyain gimana hasilmu, gimana kayak. Betul banget itu. Kayak orang-orang tuh jangan expect apa-apa. Gitu. Itu kan udah bikin mentalku down gitu ya. Benar itu banget. waktu SNM aku
cuman seharian. Itu aku nggak buka sosmed, semuanya aku matiin, wifi aku matiin, laptop semua tak jauhin dari aku pokoknya. HP dijual, laptop dijual aja. Gak juga itu mohon maaf, masih butuh soalnya. Oh iya. Itu. Terus yang waktu SBM itu aku puasa berapa hari ya itu? 3 hari pak, teman-temanku tuh nggak ada yang tahu kalau aku keterima gitu. Aku cuma diem-diem aja gitu. Iya, tapi itu liberating banget nggak sih rasanya tuh, nggak Iya, ditanyain, bener nggak ada banget. apa-apa. Nggak ada yang Bener kan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang Iya. komen tuh rasanya pencapaian ini just for me gitu Iya, kan. bener Oh kan, banget. bener kan Iya. rasanya. Oh bener. Jadi kayak lebih adem juga. Kayak hidupnya lebih gitu adem. kan. Oh bener aku pernah ngerasain. Saya kalau yang waktu SNM tuh sebelum sebelum pengumuman itu aku pas buka WA itu teman-teman udah pada siap belum gitu kan. Sedangkan aku sendiri juga kayak aduh siap nggak ya gitu. Terus waktu SBM pengumuman aku baru udah 3 hari kayaknya itu aku nggak buka HP, nggak buka laptop, semua sosmed aku matiin. Dan untungnya teman-temanku juga paham gitu kalau misalkan oh dia baru mau puasa sosmed nih karena kemarin habis ketolak jadinya Habis mau- ketolak. Kayak sedih Habis banget ya ketolak ketolak. gitu. Masih bisa balikan nggak? Iya. Jadi mereka udah paham gitu kan. Oh dia mau puasa sosmed dulu ya udah kita hargai keputusan dia gitu. Ya gitu sih untungnya. Oh gitu. Nah ini curhat lagi nih aku. Nah kalau yang Buka ini konseling nanti kita. bener kan sudah Pak, Oh, itu iya. psikologi, konselor kalian Oh, iya. gimana sih gitu. Ini curhat lagi. Nah kalau yang satu lagi sepupu ponakanku yang satu lagi tuh baru masuk SMA gitu kan, baru masuk SMA ini kemarin. Itu dia kasihan banget tuh sejak kelas 2 SMP, kelas 3 SMP sampai ini kan yang ngerasain sekolah sama sekali tuh kan. Cuman dia punya cerita temennya itu ternyata dibully sama temen yang lain. Harganya berapa itu? Dibeli ya beda dibully kan sama teman yang lain. Jadi temennya ponakanku ini dia ikut kayak semacam game gitu kan, tau kan yang game yang apa sih kayak yang online gitu kan, Mobile Legends gitu ya. itu yang kayak gitu oke. Terus dia kelihatannya ketemu sama orang, terus dia dibully gitu kan, dibully di sosial media dan itu kan kalau pandemi gini kan jadi semakin kerasa banget gitu kan, karena dia nggak ketemu temen-temennya dia yang di sekolah gitu kan, nggak ketemu temen lain yang dia kenal di sekolah yang ketemu fisik gitu kan, nggak ketemu. Jadi bener-bener down banget, dan akhirnya pas lulusan kemarin dia nilainya ngedrop banget gitu kan, gitu kasihan banget itu dia cerita gitu kan. Terus dia cerita temanku kasihan itu soalnya dibully, apalagi kayak gini tuh kalau pas pandemi gini kan kita nggak ke sekolah ya, jadi anaknya nggak bisa cerita, nggak bisa banyak cerita gitu kan. Nah kalau menghadapi kayak gitu apa yang harus kita lakukan, temen, keluarga sekitarnya, atau dia sendiri sih yang menjadi objek bulian gitu? Sebenarnya ditanya dulu sih, jadi bulian itu bentuk buliannya seperti apa, fisik atau verbal. Gitu. Nah, kita bisa analisis dulu tuh. Kalau seandainya itu verbal, ya kita cari apa penyebab verbalnya membuat dia tersinggung, terus kita membuat mindset kalau sebenarnya itu bukan sesuatu yang menyinggung. Tapi kalau buliannya bentuk fisik itu yang perlu ditangani secara serius. Fisik tuh maksudnya udah disatronin gitu, dibakar, ditusuk. enggak maksudnya. Itu bentuk mau bikin fisiknya. sate apa gimana? Ya, dan terkadang orang tuh sebenarnya lebih terluka kalau visual benar-benar verbal daripada yang yang perlu digarisbawahi sebenarnya kata-kata ini itu nggak ada efeknya kalau kita tahu makna aslinya. Gitu. Contoh nih orang misuh di sosial media, di game kan biasa banget tuh. Biasa banget. Dasar pip. Dasar pip Aku gitu membantu kan. editor. Dasar pip. Biasanya gitu-gituin ya. Dasar pip. Dasar nih anak anak orang gitu. Anak orang gitu. Nah, itu sebenarnya mereka itu tujuannya cuma untuk mengekspresikan mereka mau nyalahin siapa nggak tahu, terus akhirnya keluar tuh kata-kata toksik gitu ya. Yang perlu kita tangani adalah itu bukan buat kita, Gitu. itu buat dirinya sendiri. Dasar anak Tut. Tut. dasar anak presiden gitu, Alhamdulillah anak presiden gitu kan. dasar anak DPR yang korupsi. Itu langka. Iya sih, tapi kalau aku sih ini bener nggak ya penanganannya? Kalau aku karena disuratin kayak gitu, aku ceritanya
mungkin sebenarnya orang yang membuli itu sebenarnya dia punya masalah yang lebih gede daripada temenmu gitu kan yang dibully itu. Jadi tahu nggak sih kenapa orang tuh biasanya melakukan hal buruk pada orang lain itu ada yang namanya, aku sih dulu pernah baca apa sih, mirroring apa ya, yang jadi kayak dia hal buruk yang terjadi pada dirinya itu dilemparin copying self copyingnya, jadi dia melemparkan kepada orang lain gitu kan, seolah-olah biar ada orang lain yang nasibnya sama dengan dia atau dia merasa lebih buruk daripada dia gitu kan. Jadi mungkin temenmu yang dibully itu, yang ngebully temenmu itu, jadi temenmu yang ngebully temenmu itu mungkin sebenarnya permasalahannya itu dia lebih gede daripada temenmu gitu kan. Terus dia nggak ada tempat lain yang buat melampiaskan, terus dia ketemu sama temenmu kan orangnya baik kan, jadi aku juga kenal si anak ini, dia kan anaknya baik gitu kan, nggak neko-neko gitu kan, ya main ngegame aja gitu kan, nggak neko-neko cari temen gitu kan. Terus ya bilangin aja sih sama temenmu, nggak usah kalau sakit hati atau udah mulai mengganggu ceritain aja sama orang tuanya gitu, atau kalau ada temen ceritain aja ke temen gitu. Atau mungkin bulian itu bukan masalah dia. Bulian itu sebenarnya bukan masalahnya lah, ya masalah yang ngebully itu bukan masalah dia, kan efek dari itu kan nilai jeblok. Nah sebenarnya kita juga harus tahu nih, selain bulian, mungkin bulian itu adalah alibi untuk aku kenapa sih nilai jeblok, oh aku dibully. Bisa juga. Nah, ini sebenarnya patut diarahkan ya. Jadi masalah yang timbul itu kadang kita menyimpulkan penyebabnya juga keliru. Nah itu kalau seandainya udah mengganggu banget disarankan untuk ke psikolog sih. Tapi kalau mau mengobati diri sendiri, ada ini sebenarnya biasanya dilakukan oleh teman-teman konseling. Ini seandainya kita punya 10 masalah, untuk menyebabkan satu yang jadi problem kita. Kita analisis itu sebenarnya yang benar-benar masalah yang mana sih. Nah saat kita udah ketemu, terkadang kita nyebutin 10 masalah, yang benar-benar masalah itu cuma 2, 3. Benar. Ya itu tadi Kak, yang malas. Malas COVID atau kadang malah sebenarnya saat buliannya sudah nggak ada, tapi masalah yang intinya itu masih ada. Inti masalahnya masih ada, tetap aja nilainya bakal jeblok. Oke, jadi memang harus digali lebih dalam ya. Jadi gitu. Oke. Dan perlunya kalau itu konseling. Perlunya. Ya sih, aku nih pengen, mumpung kita ngomongin masalah kesehatan mental nih, aku pengen menormalisasi bahwa konseling itu nggak apa-apa loh sebenarnya. Pergi konseling itu nggak apa-apa. Konseling itu sehat banget gitu kan. Dan kalau perlu memang kita harus konseling gitu kan. Pengalaman aku dulu pernah punya depresi. Aku dulu pernah depresi. Aku pengakuan ya, dulu pernah depresi parah banget gitu kan. Depresiku parah banget. Aku sampai pada taraf yang benar-benar suicidal thought gitu, yang sampai kayak gitu kan, sampai nggak ada kenapa tiba-tiba nangis gitu kan. Sering. Itu terus aku dulu sempat sampai yang karena aku naik mobil gitu kan, kalau dari kantor aku suka ke lembah nyari tempat yang sepi, terus aku nangis di mobil lama banget. Itu aku sampai kayak gitu kan. Itu aku sampai kayak gitu. Terus aku mikirnya aku mikirnya nggak apa-apa lah, pokoknya kebiasaan orang zaman dulu tuh kan nggak usah dipikir, pokoknya jalan terus gitu kan. Akhirnya numpuk. Terus aku sekolah gitu kan. Kebetulan aku dapat kesempatan sekolah ke luar gitu kan. Di sekolah ini ada konseling. Jadi karena kita dari mahasiswa internasional, biasanya tuh di kampus disediakan konselor gitu kan, karena untuk coping dari kamu datang ke budaya yang baru kan biasanya ada konflik, dan kampusku ini baik banget nyediain konselor gitu kan. Terus aku sih nggak sengaja gitu kan, sebenarnya aku cuma nganterin temanku gitu kan, terus aku ikut modelnya mereka nggak konseling gitu, jadi kayak grup gitu kan, grup talk gitu. Terus aku cerita gitu. Terus aku baru sadar kalau aku tuh depresi gitu kan. Jadi selama kemarin aku ngerasa aku kira ngerti aku ini depresi gitu kan. Aku nggak tahu kalau itu namanya depresi. Aku cuma ngerasa aku sedih gitu aja sih gitu. Aku sedih. Ternyata kemarin tuh aku depresi gitu kan.
Terus aku dibilangin kamu tuh depresi dan depresimu sudah cukup parah gitu kan. Kamu harus ikut konseling gitu kan. Kamu besok kalau pulang ke negaramu usahakan untuk ikut konseling gitu kan. Karena depresi itu kan modelnya aku dikasih tahu depresi itu kan modelnya naik turun gitu kan, kayak ombak gitu kan, datang pergi gitu kan. Kamu harus bisa mengelola itu gitu kan. Terus aku dikasih tahu gitu kan. Terus ya udah setelah aku baru tahu itu tuh kayak tadi tuh light bulb moment gitu loh, kayak oh gitu kan. Terus tapi aku nggak gila kan gitu kan. Terus enggak gitu kan, kamu nggak gila. Terus depresi itu umum, semua orang pernah depresi gitu kan, semua orang pernah depresi gitu kan. Pada akhirnya semua orang pernah depresi, cuman bagaimana tingkat intensitas depresi itu dan bagaimana mengelolanya itu setiap orang beda-beda gitu kan gitu. Terus aku ceritain itu sama di ketemu itu, jadi kayak anugerah banget gitu kan, pencerahan banget gitu kan. Aku sampai oh gitu. Terus aku pulang aku di sana ikut konsul gitu kan. Terus habis itu di sana aku setelah pulang ke sini aku jadi nyari konsultasi psikologi. Terus aku berpikir bahwa ternyata sebenarnya aksesnya tuh banyak, cuman informasinya nggak banyak, dan pemahaman orang pergi konsultasi psikologi itu tuh kayak gila gitu. Kayak gitu kan. Konseling bukan untuk orang gila. Gitu kan. Tapi menuju gila. Gitu. Terus aku pengen menormalisasi itu kalau bisa, it's okay gitu kan gitu. Ya itu sih curhatanku. Apalagi sekarang tuh kita untuk mendapatkan konseling itu sangat-sangat mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman salah satunya lewat forum genre ini, di Puskesmas juga ada. Terus biasanya di kampus-kampus yang gede itu udah ada lembaga konselingnya. Apalagi yang punya prodi psikologi itu pasti ada konseling. Dan yang paling bisa terjangkau ya lewat teman-teman forum genre. Oh iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal forum genre ini kan kelihatannya launching modul baru nih. Wah, asik. Asik nih, asik. Modul tentang kita, judulnya tentang kita. Kayak lagu sih. Judulnya. Tahu nggak, ingat nggak dulu ada lagu tentang kita? Oh, bukan angkatanku. Beda dunia. Beda dunia. Aku sedih gitu kan. Sebenarnya ini modulnya gimana sih? Bisa diceritakan nggak? Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang sedang butuh inspirasi, inspo. Kasih paham, kasih paham. Oke, jadi ya kita habis merilis nih modul tentang kita baru aja ini. Aduh, modulnya lucu amat. Lucu banget dong. Ya Allah. Iya, asik. Ini berbeda dengan modul yang sebelum-sebelumnya. Modul sebelumnya itu general banget ya. Jadi misalkan aku nih mau sosialisasi ke Pick Air atau mau kemana gitu tentang bahas sesuatu tentang remaja. Ternyata yang aku sampaikan itu terlalu berat buat mereka. Nah, sekarang udah ada modulnya tentang kita, udah dikelompokkan sesuai usia-usia. Jadi ada modul berani, ini modul beraksi, terus yang terakhir ada modul berkolaborasi gitu. Jadi kelompokin secara usia nih ya. Jadi kalau remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir gitu. Iya, kan kalau dulu kan general banget tuh. Misalkan kita ke daerah ini terus bicarakan tentang Cash Pro. Bener. Terus penontonnya tuh pada menganga, domblong. Iki ngomong ke opo to, ngono kan. Iya, betul banget. Terus kalau enggak kita ngomongin masalah ini apa sih? Masalah ke kontrasepsi dan kawan-kawan, anak-anaknya masih kecil-kecil gitu. Heboh banget kan. Apa tuh Mbak Eki? Ngono. Iya, itu pernah juga waktu aku lagi bahas tentang alat bukan alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi. Itu diprotes sama salah satu orang tua di situ. Mbak kok ngomong kayak gitu sih kok ngomong gitu ke anak-anak gitu kan. Padahal memang seharusnya dari kecil itu kan sudah dibiasakan untuk ngomong secara eksplisit bukan implisit. Benar-benar untuk mengenal anatomi dengan benar gitu kan. Betul banget. Gitu. Oh, ini ya. Iya. Modulnya. Ini jadi dikelompokin secara umur. Jadi materi yang disampaikan itu disesuaikan dengan kemampuan menangkap mereka dan kemampuan sesuai dengan kebutuhannya umurnya mereka gitu. Iya benar. Kalau dari yang aku baca-baca nih, yang modul ini yang buat remaja awal 10 hingga 14 tahun itu bahas tentang cara mengenal diri sendiri. Cocok banget kan buat remaja awal tuh masih terombang-ambing tuh. Siapa sih aku? Gitu ABG galau. Iya, anak baru gede. Aku siapa? Lah kowe iki sapa?
Lagi galau-galaunya tuh, bener banget itu, Iya, bener banget, bener. Terus kalau yang di modul usia 15 hingga 19 tahun itu dia lebih ke mengenal lingkungan dia. Iya, Ya karena kan? udah mulai keluar kan, udah mulai jadi mahasiswa, udah mulai jadi remaja tengah gitu kan, udah SMA tuh udah sayapnya semakin Iya. lebar, Ci. Karena salah informasi dikit aja di umur-umur itu bisa salah Banget, sampai tua. bener. Itu pengalaman banget nih temanku tuh yang salah pendidikan reproduksi ya, salah pendidikan case pro-nya. Beneran banget itu salah pendidikan case pro-nya tuh sampai nikah tuh asumsinya juga salah gitu loh maksudnya itu. Bener-bener. Jadi kayak cewek itu kalau mens itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak yang model-model kayak gitu. Nggak boleh makan nanas, nggak boleh minum yang nggak boleh yang nggak boleh minum air berkarbonasi, yang nggak boleh kayak gitu sampai kan tuh nggak ada hubungannya banget ya sebenarnya gitu kan. Cuman karena dia pendidikan kespronya salah dari mulai dari remajanya itu sampai sekarang tuh nggak ya salah persepsi gitu sampai tua, sampai dia punya anak itu ya salah gitu kan. Terus aku nggak ada hubungannya deh Bu, ya nggak, dari dulu tuh kayak gini. Kelihatannya nggak ada deh aku kan, jadi terus aku harus ngajarin kespro nih. Kayak kata-kata dari dulu itu udah ngalahin S1 Iya, ya. Benar dari dulu Kayak gini loh. ya ngajarin deh ini ya. Terus gitu kan aku sayang sama, aku berasa sayang aja kalau anaknya juga salah info gitu kan, jadi kan menurun gitu kan bergenerasi. Waduh, Kekeliruan yang merantai. kekeliruan yang merantai itu yang paling yang ini sih gitu. Jadi bener banget nih kenapa modul ini penting itu soalnya itu. Jadi ilmu yang kita sampaikan juga nyampe bener dan bisa pesannya tuh juga nyampe bener dan bisa diserap dengan Apalagi kalau kita udah punya persepsi tentang sebuah ilmu ya, saat ilmu baru masuk tuh susah. Bener banget. Soalnya udah kepantek banget nih di sini, wes dipaku gitu kan, buka pakune wes angel gitu kan. Terus modul tentang kita tuh hadir biar pas. Ada masalah IMS, HIV, AIDS, ada masalah gender juga. Ini lengkap banget. Ini yang kalau nggak salah modul berkolaborasi. Usia remaja akhir, usia 20 hingga 24 tahun. Itu udah mulai ke batasan diri. Sejauh mana sih kita bisa melangkah? Nah, itu yang jarang banget diajarin sama orang tua kita. Soal masalah batas diri gitu kan, soal konsen, soal apalagi kita orang Jawa itu dibilang nggak enakan gitu kan. Gitu kan Railo nggak, jangan sampai bikin orang lain kecewa, yang model-model kayak itu kan yang nggak enakan gitu kan. Padahal itu kan penting ya, kalau emang sudah membuat kita merasa tidak nyaman, it's okay kalau bilang tidak gitu kan. Karena orang Jawa itu kan nggak bisa bilang tidak kan. Kan? Maunya iya aja. Maunya iya aja gitu. Nggak nggih mboten kepanggih ngono kan. Nggak bisa bilang tidak tapi bisa bilang mau. Itu penting banget loh, apalagi buat remaja sekarang gitu kan. Soalnya ini sih kasus-kasus ini loh, kekerasan berbasis gender online yang kayak gitu itu kan dimulai dari ketidaktahuan antar batas diri gitu kan. Kan antara value batas diri dan konsen itu mereka nggak paham gitu loh. Jadi kayak kalau dikibulin sama fuckboy gitu kan, fuckboy sama fuckgirl itu kan itu kan karena menurut aku karena kita tidak tahu batasan dan value yang kita pasang buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi itu penting banget itu. Sama itu kita juga sering banget keliru, dunia maya itu bukan dunia nyata. Gitu dunia kan. Bukan dunia nyata. Dan netizen itu bukan satu. Iya. Bener banyak. Netizen itu ada banyak bener. Kadang kan kita menyalahkan, gimana sih menurut netizen gini salah karena netizen bukan satu, dia banyak. Kamu pun kalau di orang banyak pasti salah terus. Bener, iya bener. Dan apa yang kamu pasang di dunia maya itu pasti akan terpasang terus di dunia maya. Jadi harus hati-hati. Jadi itu tuh penting taunya batasan, soal value, batasan, soal konsen. Itu penting banget soalnya banyak banget kasus masuk di kantor gitu. Ini karena model-model itu sebenarnya karena kalau diulik lebih lanjut karena memang mereka survivornya itu mula-mula mereka nggak paham gitu loh kayak gitu. Karena
mungkin edukasinya yang diterima saat itu kurang pas juga. Makanya itu modul ini untuk biar ngasih taunya itu pas ya. Oh, Iya, cocok biar banget pas banget nih, gitu. pas banget ya ampun. Ini diakses di ini indonesia.org. di mana bisa diakses di genreindonesia.org. Jadi semua orang bisa akses ya. Bisa, sangat bisa. Oh, bisa langsung dulu. Gratis. Gratis. Wow. Bayar kuota internet. Beda lagi dong. Listrik barang neng ono. Beda cerita. Bisa genre.indonesia.org. ORG. Ini bagus banget. Aku jadi pengen download. Soalnya sebagai orang yang aku tuh nggak tahu kenapa, tapi ya ponakan-ponakanku, teman-temanku tuh sukanya curhat gitu loh. Karena aku juga soalnya orangnya sering curcol kan. Jadi berasa tuh nanya kelihatannya enak deh curhat sama lu gitu kan. Padahal cuman gara-gara ya padahal aku nek dicurhati ya bingung gitu kan. Jadi ini katanya perlu aku download gitu untuk jadi buku pegangan. Bisa. Ya, gitu kan. Soalnya aku kadang ya itu kayak banyak curhat, dan menurut aku ini juga bisa dipakai buat orang tua kan ya berarti. Bisa. Buat Buat segala kalangan bisa ya. namanya kalau orang tua ngasih itu namanya parenting. Parenting. 1001 cara parenting. Bahasa. Itu ada kalau kalau orang tua bisa pakai itu kan lumayan ada pegangan baru karena ya bukannya nyalain ya, ilmu yang mereka dapat itu kadang udah kuno. up to date gitu kan, nggak yang aku ceritain tadi gitu kan. Kalau ada pegangan yang bisa dipahami lebih gampang gitu kan, itu akan membantu banget. Sesi berikutnya nih kita sebelum selesai kita ada permainan gitu kan. Ada satu permainan. Ada permainan, kita akan main. Permainan unik sekali, cus. Terus pilih salah satu pertanyaan atau pernyataan tersebut, baca dengan keras dan sampaikan jawaban kamu dan jelaskan kenapa. Wah, Gitu. asik. Nanti kita main barengan gitu kan. Oke. Monggo silakan diambil satu-satu. Aku dulu deh ambil. So gimmick. Itu kan. Ini buka. Dibuka. Jilat. Dibaca. Dicelupin. Apa nih? Oke, pilih mana nih? Which one do you prefer? Kok pas banget ya? Iya tuh makanya Pas banget. Dinim dan krunya tuh kelihatannya punya kemampuan senayang deh. Kayaknya emang sengaja nih. Siapa nih yang mau baca dulu? Jangan aku dong. Aku. Tahu apa nih? Ini relate banget nih. Nggak punya duit saat pandemi atau nggak punya support system saat pandemi. Susah loh tuh. Pilih yang mana? Karena support systemnya duit. Bener. Money cannot buy you happiness, but it can give you happiness. Pilihan yang sulit banget. Nggak punya duit saat pandemi atau nggak punya support system. Nah, support systemku duit. Money cannot buy you happiness, but it can buy something for your happiness. Bener kan? Jadi siapa nih? Harus milih nih. Apa dong? Aku nggak punya support system ya, karena support systemku duit. Jadi support system, yo money. Money ada support systemku. Ada support systemnya, oke. Tapi itu apa sih? Kasunyatan urip banget rasih. Iya. Hidup itu nggak perlu uang, tapi untuk hidup kita Hidup perlu itu uang. Saya itu kasunyatan urip banget ya ampun, majleb. Terus Ica apa, Cak? Aduh. Punya pacar romantis tapi sering ditinggal atau enggak romantis tapi jadi prioritas. Wah, Apa ya? asik. Apa ya? Mending nggak punya pacar. Kan kamu jomblo, Cak. Terus kenapa kalau jomblo? Jomblo kan yang jomblo itu nasib, Iya. single pilihan. Iya bener. Banget. Apa ya? Jujur aku nggak punya pengalaman nih percintaan yang sangat mendaki-daki gitu. Gunung dong. Mungkin yang nggak romantis tapi jadi prioritas. Sih. Oh, Iya. itu Tapi ditinggal terus. Menyedihkan dong. kalau aku nih ya, ini dihujat netizen se-Indonesia atau dibenci orang tua sendiri? Ya. Waduh. Ya. Kalau aku mending dihujat netizen se-Indonesia deh daripada dibenci orang tua sendiri. Terus dibenci orang tua sendiri itu sakit banget. Iya benar. Sekarang kita sering ketemu banget ya. Sering ketemu banget dan
nggak cocok-cocoknya kita sama orang tua gitu kan, tetap aja mereka kan orang tua kita ya gitu kan. Attachment itu Alasan masih untuk ada. Alasan untuk kembali. Attachment, alasan untuk kembali dan attachment itu masih ada. Relasi itu masih ada, mau seburuk apapun gitu kan masih ada gitu loh. Mesti yo kalau dihujat netizen Indonesia mah, netizen ini tinggal matiin HP selesai. Tapi Iya benar. tapi kan orang tuanya Mbak juga Dan termasuk emas- netizen. semproli semproli ngono kan. Cerdas banget sih ini. Semprol banget nih, beli lagi loh. Beli lagi nih. Ini guys. habis ya. Sampai habis. Ini kamu minum Bang. Ini beneran dikerjain pidinim kita. Udah dikerjain Minta. begini. Oke, makasih. Tak kasih 2 Cak, biar aku 1. Mbaknya 2. Kamu 1. Kok gitu? Kayak gitu. Itulah konsep hidup. Iya, asik nih. Asik. Apa, Dok? Apa dok? Banyak teman tapi toksik atau satu teman tapi cuek. Gak apa-apa, aku punya uang jadi teman-temanku nggak akan toksik. Hidup dada. Hidup duit. Cuan. Cuan is my life. Cuan is my life. Cuan adalah jalan ninjaku. Nggak cuan nggak asoy. Enggak cuan enggak asoy. Nah, itu. Ya ampun, oke. Kalau kamu apa, Cak? Curhat sama sahabat atau curhat sama psikolog? Nggak asik, ganti aja, nggak asik. Sebenarnya kalau curhat ya lebih enak curhat sama sahabat lah, karena emang udah tahu luar dalam, sering ketemu juga kan. Kalau sama psikolog kan mungkin masih harus butuh waktu. Ya sih, aku pengalaman nyari psikolog yang cocok itu susah banget. Karena Emang, bener. psikolog itu cocok-cocokan kan, dan yang namanya psikolog tuh kan mereka juga ada banyak Manusia juga. bawa value sendiri yang sudah mereka bawa sendiri gitu kan, mindsetnya gitu kan. Aku tuh nemu psikolog, akhirnya nemu yang pas itu setelah aku bertemu dengan 2 psikolog yang lain. Jadi ini psikolog ketiga yang aku benar-benar ketemu pas gitu. Terus ya akhirnya bisa cerita banyak gitu. Ya perjuangan sih ya kalau memanage kesehatan mental health itu yang paling penting. Kalau udah tahu itu sih tadi yang paling penting, kamu kalau udah tahu kalau kamu itu sedang punya masalah, itu adalah step pertama untuk menyelesaikan. Tapi Untuk manage. harus digarisbawahi jangan sekali-sekali untuk self diagnostik. Iya benar, banget. ya Nggak benar. boleh. Ya nggak boleh banget tuh self diagnostik, Bahaya bahaya bets gitu. Pakai Z. Bahaya bet. Jadi mending kalau kamu nggak yakin itu tadi, makanya penting banget menormalisasi pergi ke psikolog, pergi konseling itu biar nggak self diagnostik. Jadi biar nggak salah gitu kan, biar nggak salah, orang salah kedaden nek jarane. Tuh. Ini punya aku ya. Ini pertanyaannya, punya pacar posesif atau orang tua konservatif? Ini susah nih kalau ini menurutku. Krik. Pertanyaannya gini amat ya. Orang tua aku mending punya orang tua konservatif deh. Dalam artian punya pacar posesif itu Meninggalkan luka. apa sih, 99 Ganggu banget sih, ganggu ganggu. banget gitu kan. Itu enggak banget. Mending kalau orang tua konservatif itu ya mesti pada satu titik kita bisa ngobrolin kalau aku prinsipnya gitu ya, semua itu bisa diobrolin gitu kan. Dan semua itu ada jalannya. Kalau bapak kita atau ibu kita tuh susah ngobrol, kita bisa lewat kakak kita, Iya, bener saudara banget. kita dulu gitu kan, nyari pendukung, nyari ally dulu gitu kan. Itu tuh penting gitu menurutku kalau mau menyelesaikan permasalahan yang model-model kayak gitu tuh, kita harus nyari ally dulu. Jadi itu, tapi aku yakin semua hal itu bisa dikomunikasikan, bisa diobrolin gitu kan. Tapi kalau pacar posesif itu ya ampun, permasalahan banget ya. Kalau bisa dikarungin terus dibuang gitu. Enggak sih, cukup kasih temen aja sih. Nanti temen dong. Sakake kancane no. Malah makake kancan. Malah makake kancane piye to. Tapi banyak kasus orang yang gangguan mental itu faktor pendukungnya adalah keluarga yang kurang, ya kayak
keluarga yang iya sih, banyak banget kasus yang kayak gitu. Kalau aku baca-baca, teman-temanku juga bilang kalau permasalahan psikologisnya dia jujur berasal dari orang tua, dari orang keluarga terdekat gitu kan. Nah kalau yang itu nanti jadi bahan pembicaraan lain di podcast yang lain, itu panjang dan lama. Pernah baca satu anekdot dari salah satu penulis adalah orang yang paling pintar untuk menjatuhkan masa depanmu adalah keluargamu sendiri. Iya, bener. Emang bener banget itu emang bener banget. Orang terdekat itu biasanya yang paling menyakiti kan sebenarnya, karena dia tahu your weakest point tuh tahu gitu kan. Itu bener banget. Masih berapa sih? Masih 2. Ada satu. Itu kamu yang satunya dikasihkan ke Dodo. Minta Pak produser baca nih biar satunya kan punya Dodo, kamu dikasih 2. ya. Yang kurang 1 kan 3. Oh gitunya. Ini kan nggak mau balas dendam sama Pak produser. Suruh baca 1. Sini. Kamu Pak produser sini. Pidinim. Kalau ini kita ngambek. Buka lagi nih. Ini aku duluan ya, gantian. Sedih gak punya pacar atau sedih gak punya uang? Aku paling sedih gak punya uang. Nice, Bener banget. money is everything. Paling sedih tuh gak punya uang. Udah rantai pacar marah masalah. Kalau gak punya uang kita galau. Mau makan apa? Bener, paling susah tuh ya kalau saldo GoFoodku tuh udah mepet. Bener banget itu. Itu parah banget sih. GoFood, GrabFood, ShopeeFoodku tuh udah mepet. Shopee gitu tuh. tinggal 5.000 tuh gatok. Harus top up lagi. Itu sampai gitu kan, itu masa ya aku kok garek 5.000 ki tuku boba ora iso. Tapi tetap lewat Shopee Food. Ya ampun, tuku boba ora iso. Tapi bisa pakai Shopee Point. Oh iya bener bisa. ini bukan endorse ya, ini curhat. Tapi kalau punya pacar kan bisa minta tisu. Belum tentu. Nanti dikata matre. Ya, nanti dikata matre. Tapi ide bagus sih. Ide bagus. Udah pernah dicoba ke ngefek. Tetap paling nikmat itu punya duit sendiri. Iya bener banget. Check out tinggal check out. Terus apa nih? Punya Dodo apa, Dok? Lebih milih, ini nggak usah dipilih sih. Lebih dong, milih tajir melintir atau famous. Udah lah tajir. Kalau tajir bener mesti famous nggak sih? Iya kan? Iya benar, Ya. kalau tajir bener mesti famous. Auto sih. Auto. Banyak teman-teman yang cuma mau mengincar harta kekayaanmu. ya, main sama dia nanti dibeliin. Kalau udah miskin. Udah pergi semua. Sedih banget. Punya Ica apa, Cak? Ini kok dari tadi punya aku nggak dapet yang tajir sih. Karena kamu udah Punya banyak teman di real life atau followers ribuan di sosmed. Sebenarnya followers ribuan di sosmed juga udah dapet. mending followers aja buat endorse, lumayan buat duit. Dodo, ya Allah, Dodo, ya ampun. Obrolannya seputar duit ya. Duit sama Temen duit. banyak belum tentu nanti pinjemin loh. Oh iya pinjem belum balik ya. Bener. Bisa tuh. Oh, udah dia yang pinjem, dia pula yang galak kalau Iya, ditagih. bener banget. Ya ampun. Akhirnya ya udah ikhlasin. Bikin kesehatan mental terganggu. Pengalaman banget. Oke, ya ampun. Sabi-sabi. Ini seru banget. Cuman dari tadi Pak produser itu Pak Pidinim tuh sudah melihatku dengan pandangan Wah, asik. itu kan. Ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman genre atau teman-teman yang lain yang akan menyaksikan dan mendengarkan podcast ini? Pesan-pesan, Nge-freeze. pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman atau pesan semangat, encouraging gitu. Dari Mas Dodo? Kalau aku sih tetap ada sebuah masalah itu adalah hal yang normal. Jadi kalau kamu punya masalah, hadapi, bukan memendamnya. Wih. Jadi dihadapi gitu kan. Kalau Ica? Kalau dari aku mungkin promosi genre aja ya. Oh, oke. Iya, Just. asik. Oke.
buat teman-teman remaja, kalau kalian punya masalah, punya apa beban untuk diceritakan, cerita aja ke kami. Kami siap menerima curhatan kalian. Biar kalian nggak merasa sendiri nih di tengah pandemi ini. Betul. Jadi kalau ada masalah cerita sama teman-teman genre akan siap menerima kalian dengan nggak lapang dada sih ya, dengan lapangan. Dengan uluran tangan. Lihatlah tangan. Oke, makasih banget sudah hadir di sini, bergabung dengan kami di sini di podcast Menjadi Remaja. Seru banget. Besok-besok lagi kalau ada podcast akan kita lanjutkan obrolan yang tadi. Sebenarnya ini masih banyak obrolan yang masih banyak hal topik yang bisa dibuat, yang bisa dikulik lagi. Cuman karena ya semua hal yang bagus itu selalu ada akhirnya gitu. Jadi terima kasih sudah hadir di sini. Sukses selalu buat kegiatan meraih cita-citanya. Mbak Dodo yang ngumpulin cuan gitu kan. Cuan is my life gitu kan. Terus sehat-sehat terus. Sudah vaksin? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sehat-sehat terus, selalu disiplin prokes, pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Terima kasih. Dadah. Bye bye.